Tes, udah masuk belum ini suara? Oh udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan berbicara sedikit tentang motivasi. Tapi sebelumnya, kita lihat intro terlebih dahulu. Oke, buat kalian yang baru lihat video ini, kalian bisa cek video teman-teman saya sebelumnya. Di sana itu ada yang menjelaskan tentang motivasi, ada yang menjelaskan tentang atensi, ada yang menjelaskan tentang kesadaran. Pokoknya banyak deh ya. Kalian bisa cek di atas. Kemudian apabila video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe channel ini, terutama untuk kelas C, wajib subscribe channelnya. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM saya 135. Seperti apa yang tadi saya katakan, di video ini saya akan sedikit berbicara tentang motivasi. Motivasi itu berasal dari kata mover yang artinya dorongan. Dengan begitu, segala perilaku atau gerakan kita itu merupakan hasil dari motivasi. Berbicara motivasi ini sebenarnya banyak dan meluas. Tapi di sini saya akan menjelaskan motivasi secara sederhana, yaitu motivasi yang berada di dalam tubuh kita. Bagian itu dinamakan dengan kebutuhan fisiologis. Menurut teori Maslow, dalam hierarchy of human needs-nya itu, kebutuhan fisiologis terletak di paling bawah. Ada kan ya di sini? Jadi kebutuhan fisiologis itu berada di paling bawah. Nah, ini artinya kebutuhan fisiologis itu paling atau harus pakai banget dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Fakta lapangan yang muncul akhir-akhir ini, kita sering melihat di luar sana itu banyak masih ada orang yang bekerja di luar walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. Mereka tetap bekerja walaupun kesehatannya itu bisa terancam. Saya buka portal berita di sini. Di sini tuh ada sebuah artikel yang bertuliskan katanya, kalau nggak ada bantuan, sama saja menyuruh kami mati. CNN Indonesia. Dari sini kita lihat masih ada orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Mereka pasti sadar bahaya dari situasi ini, dari pandemik ini. Tapi apa boleh buat? Mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Dan masih banyak lagi berita mengenai hal ini. Berdasarkan teori ini, ternyata bisa dijelaskan mengapa orang tersebut melakukan hal yang demikian. Ternyata motivasi akan kebutuhan fisiologisnya itu lebih besar bila dibandingkan dengan rasa amannya. Dan lagi, kebutuhan fisiologis ini sifatnya tuh harus banget dipenuhi, karena ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup kita. Selanjutnya kita akan mengenal lebih rinci lagi tentang motivasi. Motivasi itu ada banyak. Pertama ada motivasi biologis, ada motivasi sosial, kemudian ada motivasi agresi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi biologis. Mengapa motivasi biologis? Karena ini tuh berkaitan banget tentang apa yang tadi saya katakan sebelumnya. Motivasi biologis, di situ tuh kita akan merasakan motivasi yang kuat di dalam diri kita. Contohnya itu kayak rasa lapar, haus, kemudian tentang seks, tentang tidur, dorongan untuk menahan rasa sakit, dan kebutuhan oksigen. Hal-hal yang dapat membangkitkan dorongan atau motivasi itu pertama adalah dipicu oleh keseimbangan tubuh. Nah, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya homeostatis. Jadi tubuh kita itu akan berusaha untuk menstabilkan kondisi tubuh. Apabila di dalam tubuh kita itu terjadi kekurangan, maka tubuh akan memberikan sinyal agar kembali diseimbangkan. Nah, hal itu pun berlaku dengan saat ketika kita lapar. Lapar ini merupakan motif primer di mana dia akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk kemudian diseimbangkan keperluan fisiologisnya. Untuk sumber motivasinya sendiri di lapar itu yang pertama ada kontraksi di perut. Jadi lambung akan berkontraksi ketika lapar. Yang kedua ada kekurangan nutrisi. Nutrisi yang kita harus penuhi itu ada karbohidrat, kemudian ada vitamin, ada air, ada mineral, dan sebagainya. Yang ketiga kekurangan glukosa. Glukosa itu adalah gula yang bersirkulasi di dalam darah. Glukosa juga merupakan sebagai energi utama di dalam tubuh. Nah, lapar sendiri itu muncul ketika
gula di dalam darah kita itu rendah. Yang keempat, ada isyarat dari lingkungan atau faktor eksternal. Contohnya ketika ada makanan malah membuat kita menjadi lapar. Intinya sih ada stimulus dari luar yang kemudian menyebabkan kita lapar. Dan yang terakhir, untuk orang-orang di luar sana yang tetap bekerja walaupun dalam keadaan pandemik ini, tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan, yang paling penting ikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, melakukan physical distancing, kemudian tidak berkerumun. Intinya seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.